Pemirsa, polisi telah menetapkan 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 131 orang meninggal dunia. Selasa besok di Rut LIB dan Panpel Arema FC melawan Persebaya rencananya akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolda Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi dari Surabaya. Adi, apa agenda pemeriksaan para tersangka yang dijadwalkan besok? Ya, Vera, kalau kita merujuk kepada pernyataan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, dikatakan bahwa setelah penetapan tersangka yang diumumkan pada Kamis pekan lalu oleh Kapolri, pada pekan ini dijadwalkan para tersangka tersebut akan menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolda Jatim. Karena memang keenamnya ini masih belum dilakukan penahanan. Dan kemarin, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta mengatakan bahwa pada hari Selasa ini akan ada Selasa besok maksud kami akan ada pemeriksaan terhadap penyelenggara mulai dari Direktur Utama LIB Ahmad Hadian Lukita, lalu kemudian Ketua Panpel Arema versus Persebaya Abdul Haris, dan juga kemudian ada Security Officer Suko Sutrisno. Dan untuk pemeriksaan ini akan dilakukan besok dengan agenda untuk melengkapi begitu berkas-berkas yang dibutuhkan tentunya oleh penyidik. Kemudian setelah berkas-berkas tersebut lengkap, nantinya perkara ini bisa segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kami belum menerima informasi detail terkait dengan jam berapa pemeriksaan besok akan dilakukan kepada pihak penyelenggara baik dari LIB ataupun Panpel, karena memang belum ada rilis resmi terkait dengan jadwal tersebut. Dan tadi kami juga sempat konfirmasi ke Kabid Humas Polda Jawa Timur, dan memang untuk informasi selanjutnya akan disampaikan nanti begitu terkait dengan pemeriksaan yang rencananya akan dilakukan besok. Sementara untuk 3 orang yang akan diperiksa besok, yaitu Ahmad Hadian Lukita. Sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, ia dinilai bertanggung jawab memastikan semua stadion memiliki sertifikasi layak fungsi. Namun PT LIB menunjuk stadion yang belum mencukupi persyaratan. Apalagi untuk verifikasi dari Stadion Kanjuruhan ini terakhir dilakukan pada tahun 2020. Sedangkan pada Liga 1 musim ini di tahun 2022, verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan ini belum dilakukan. Sementara untuk Ketua Panpel atau Ketua Pelaksana pertandingan Arema FC melawan Persebaya, ini Abdul Haris, ini dia harusnya memiliki tanggung jawab membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi para penonton. Panitia pelaksana wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan sebagai panduan keselamatan dan juga keamanan. Dan ini yang kemudian tidak dilakukan oleh Ketua Panpel. Apalagi ada temuan dari penyidik bahwasanya untuk Stadion Kanjuruhan ini kapasitasnya adalah sekitar 38.000 orang. Sedangkan untuk tiket yang dijual ini mencapai 42.000 orang. Meski PSSI mengatakan bahwa sebenarnya untuk kapasitas Stadion Kanjuruhan ini tidak bisa diukur secara pasti karena adanya tribun berdiri, lalu kemudian belum menerapkan single seat. Namun kalau kita merujuk kepada rekomendasi yang disampaikan oleh Polres Malang, memang kapasitas dari stadion tersebut adalah sekitar 38.000 orang. Begitu juga dengan Security Officer Suko Sutrisno yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia tidak membuat dokumen penilaian risiko, padahal ia memiliki tanggung jawab untuk itu. Dan selain itu juga steward begitu pada saat usai pertandingan dan adanya arus massa keluar dari stadion, steward tidak berada di tempat sehingga pintu ini tidak terbuka secara sempurna dan terjadi penyumbatan. Dan hal ini merupakan salah satu ditengarai menjadi salah satu penyebab jatuhnya banyak korban begitu karena pintu untuk keluar ini tidak terbuka secara sempurna. Ketiganya dikenakan pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP dan atau pasal 130 ayat 1 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022. Inilah yang kemudian terus didalami untuk pemeriksaan lanjutan besok. Di samping itu polisi juga masih terus memeriksa alat bukti lain, salah satunya adalah 2 rekaman CCTV yang berada di luar stadion. Nantinya rekaman CCTV ini akan melengkapi 6 titik yang sebelumnya sudah dianalisa, yakni di pintu 3, 9, 10, 11, dan juga 12 serta 13 yang ditengarai banyak korban yang jatuh di gerbang atau di gate tersebut. Pemeriksaan lanjutan juga masih terus dilakukan di Polres Malang, begitu salah satunya untuk Dispora Kabupaten Malang. Ada beberapa personil polisi juga yang diperiksa termasuk Sekretaris Umum dari Arema FC. Vera. Ya, lalu bagaimana perkembangan investigasi yang dilakukan oleh TGIPF sejauh ini?
Ya, Vera, tim gabungan independen pencari fakta ini masih terus melakukan berbagai upaya untuk mengumpulkan informasi secara holistik begitu. Tim sudah disebar ke beberapa daerah termasuk di Jakarta untuk melakukan pemanggilan dan koordinasi dengan PSSI, lalu kemudian di Surabaya ini untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan, dan di Malang ini langsung datang ke TKP dan bertemu sejumlah pihak termasuk mendengarkan kesaksian dari Aremania atau supporter yang pada saat itu ada di TKP dan mengalami langsung peristiwa tersebut. Ada beberapa temuan memang sejauh ini yang dirilis. Yang pertama terkait dengan Stadion Kanjuruhan yang tidak cocok untuk melakukan pertandingan high risk, lalu kemudian tangga dan juga pintu yang tidak sesuai standar, lalu kemudian juga terkait dengan gas air mata. Karena gas air mata ini efeknya luar biasa, baik korban selamat ataupun meninggal dunia. Untuk korban selamat sendiri memang terdapat luka bakar, lalu kemudian mata memerah. Begitupun juga korban meninggal kami menyaksikan sendiri, dan ini juga sudah menjadi temuan dari Komnas HAM bahwa kondisi kulit yang terbuka begitu dari korban meninggal dunia ini warnanya berubah menjadi ungu serta matanya juga terjadi pendarahan. Itu kemudian yang masih terus didalami. Lebih dari itu memang TGIPF ini berfungsi untuk mencari akar masalah agar ini tidak terulang kembali untuk membenahi sepak bola termasuk juga perilaku dari supporter. Ini nanti rekomendasinya akan disampaikan kepada Presiden. Waktunya tidak banyak, hanya sekitar 3 minggu, dan diupayakan dalam 2 minggu ini bisa segera disusun laporannya dan bisa dilaporkan kepada Presiden. Vera. Baik, terima kasih Anwar Fuadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.